Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Aprilia dengan nomor NIM 21531029 dan dosen pengampu Ibu Melani Arifasari MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesalahan penulisan PUEBI pada makalah yang berjudul unsur-unsur komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Menurut Iskandarwasi dan Senendar, kegiatan menulis adalah kegiatan yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan ketiga kemampuan berbahasa lainnya seperti kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Menulis mengharuskan seorang berpikir keras. Dalam menulis sebuah tulisan, terdapat berbagai macam aturan-aturan dasar yang harus dipahami. Dan aturan tersebut harus diterapkan agar tulisan tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Aturan tersebut yaitu penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Aturan ini merupakan aturan-aturan dasar yang memiliki dampak besar pada penulisan sebuah tulisan. Karena bagaimanapun, tujuan digunakan huruf kapital dan tanda baca itu dapat mempengaruhi pesan yang akan disampaikan tulisan tersebut terhadap pembaca. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PUEBI? Yang kedua, fungsi PUEBI. Yang ketiga, apa letak kesalahan dalam PUEBI pada makalah ini? Tujuan PUEBI yaitu membuat hasil tulis menjadi lebih mudah dipahami, dihayati, dan dimengerti oleh orang lain atau pembaca. PUEBI merupakan acuan baku dalam tata bahasa Indonesia. Dengan PUEBI, sistematika penulisan, khususnya rangkaian kalimat atau penulisan karangan, menjadi lebih baik dan tepat. Pembahasan dalam bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, kita memerlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menertibkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau sering disebut dengan PUEBI ini. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang sering disebut dengan PUET. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasikan perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2015. Pengertian PUEBI. PUEBI adalah standar rujukan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Pedoman ini ditertibkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsi PUEBI yaitu sebagai petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan menaati PUEBI. Jika kamu menerapkan PUEBI ini dengan baik, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. PUEBI menurut para ahli, yang pertama menurut Arianti, yang menjelaskan PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini adalah penggambaran bunyi bahasa, kalimat, dan kata dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penggunaan kata. Kemudian yang kedua, menurut Murtiati, DKK, EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia adalah tata cara dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulis, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Yang ketiga, menurut
Zainal Arifin dan Amran Tasai adalah keseluruhan perangkat aturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan pemisah dan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis dapat dikatakan bahwa ejaan merupakan cara untuk mengatur. Hasil penelitian. Di sini saya menemukan 4 kesalahan. Yang pertama, seharusnya menggerakkan itu huruf K-nya double. Kemudian yang kedua, kurangi huruf M pada kata supah. Kemudian kesalahan yang ketiga, dididik seharusnya disambung katanya, itu seperti dididik, tidak dispasi. Kemudian kesalahan yang keempat, pada pemulaan itu seharusnya dispasi. Kesimpulannya, berdasarkan web yang diungkapkan oleh para ahli di atas, ditariklah kesimpulan bahwa WEBI atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia ini adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta huruf kapital yang digunakan. Saran, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan atau menambah pengetahuan mengenai kesalahan WEBI sehingga saat melakukan penelitian tidak ada lagi kesalahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kesalahan penulisan WEBI pada unsur-unsur komunikasi dalam pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.